Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Anwar dengan NIM 2307112342 dari Prodi S1 Teknik Elektro kelas A. Di video ini saya akan menjelaskan pemahaman saya mengenai Embedded C Function atau fungsi dari Embedded C. Baiklah, yang pertama yaitu penjelasannya, yaitu sebuah program C dibentuk oleh satu atau lebih fungsi. Jadi program C itu terbentuk dari satu atau lebih fungsi, maka terbentuklah program C. Lalu, suatu fungsi adalah program yang berisi satu atau lebih pernyataan yang dapat dieksekusi. Jadi pada dasarnya fungsi program itu berisi satu atau banyak pernyataan sehingga dapat dieksekusi. Selanjutnya yaitu main. Main ini adalah fungsi utama, yaitu fungsi yang dimulai untuk eksekusi, tahap awal dari eksekusi pada setiap program C yang akan dijalankan. Selanjutnya yaitu selain itu ada fungsi C yang telah ditentukan. Misalnya pada X sama dengan log Y. Maksudnya yaitu dalam contoh ini hasil log dari Y ini nanti akan mengembalikan ke variabel X. Jadi log ini sebagai fungsinya dan Y adalah argumennya. Lanjut yaitu kita juga bisa membuat fungsi kita sendiri, yaitu function name ini misalnya apa function name yang akan kita buat. Lalu kita tambahkan tanda buka kurung, tutup kurung, dan titik koma. Ini jangan lupa ya ditambahkan, kalau tidak ini programnya tidak akan jalan. Baiklah, jika kita demonstrasikan ke software revision-nya, seperti biasa kita buat project-nya dulu. New revision project, kita buat namanya misalnya fungsi Fauzan. Save. Untuk device-nya seperti biasa AT89S52. Oke. Yes. Terus kita tambahin file baru ini. Kita buat kode programnya atau kita bisa paste. Nah, jadi di sini akan sedikit menjelaskan, yaitu pada int Fauzan ini Fauzan ini itu sebagai nama fungsinya. Jadi nama fungsinya itu saya ubah menjadi Fauzan ini. Lalu P0 ini dimasukin sebagai heksanya. Nanti P0 ini kita lihat binarnya berapa. Lanjut saja, di save dulu filenya. Save as fungsi fauzan.c. Sudah tersave, lalu kita tambahin dulu get existing. Add sudah muncul, kita close. Lalu sebelum kita debug, kita build dulu programnya jika ada salah ketik atau gimana nya, yaitu di project build all targets. Sudah betul, kita bisa debug. Oke. Nah, di sini kita lihat Fauzan ya, kita coba lihat P0-nya jika diubah jadi biner. Tapi jangan lupa dilihat dulu peripheralsnya, port 0-nya, karena yang dibutuhkan cuma port 0. Jadi kita lihat di sini. Nah, sudah berubah jadi binernya dari hexa 01 ini binernya 000001. Seperti ini. Lanjut ke berikutnya. Nah, jika dilihat dari struktur programnya, seperti ini, main, baru Fauzan. Kalau main ini yang include, dari include sampai Fauzan ini terdapat pada fungsi main. Kalau dari int ini sampai kurawal ini terdapat pada nama fungsi Fauzan, yaitu sebagai pendefinisian fungsi. Kalau yang include sampai
frozen ini, yang daerah sini itu pendeklarasian fungsi, lebih kurang seperti itu. Baiklah, untuk program selanjutnya itu seperti ini. Eh, ada penambahan satu buah yaitu Anwar. Jadi bagian Fauzan itu yang dari INT Fauzan ini, yang Anwar itu yang INT Anwar ini. Jadi ini itu, dan program ini dan program tadi itu salah satu program embedded C itu yang belum ditentukan. Beda dengan yang log tadi. Yang log tadi itu sudah ditentukan programnya. Nah, jadi di sini eh, kenapa ini programnya yang belum ditentukan, karena ini dari masukin inputnya, yaitu inputnya ini yang dengan X0 X01 ini di port 0, dan juga yang Anwar di port 1 yang 0x03 ini. Langsung saja kita demonstrasikan ke Kel Microvision ya. Jadi seperti biasa di build dulu untuk mengecek ada yang salah atau tidaknya. Ya, betul, kita bisa langsung debug. Oke. Nah, di sini kita cek dulu, F11 yang Fauzannya inputnya itu 0x01. Kita lihat binarnya benar atau tidak. Betul, 0x01 itu binarnya itu 0001. Kita lanjut ke yang Anwarnya. Oh iya, betul. Sebelum saya lupa masukin port satunya. Nah, sudah muncul ya. Port satunya itu 0x03, binarnya 000011. Nah, selanjutnya yaitu ada yang namanya passing values. Apa itu passing values? Jadi, passing values ini adalah sebuah proses untuk mengirimkan nilai, dan nilai tersebut diteruskan ke bagian program lainnya. Misalnya, pada fungsi log, yaitu ini nilainya belum ditentukan nih log berapa. Jadi misalnya kita ambil nilainya 2. Jadi log 2. Nah, nilai 2 ini kan dalam yang log dalam tanda kurung 2 ini disebut argumen. Nah, pengambilan nilai 2 yang dimasukkan dalam kurung inilah yang disebut sebagai passing value. Seperti itu. Atau misalnya nilainya berubah jadi 3, ya tetap itu namanya passing of value gitu. Baiklah, sekarang melakukan demonstrasinya di softwarenya. Sebelum itu saya akan sedikit menjelaskan ada beberapa hal, yaitu seperti ini mendeklarasikan dua tipe variabel integer, itu input value dan new value ini. Input value-nya itu hexa01, lalu ada ini namanya shift bit ini ya. Shift bit itu yaitu seperti menggandakan nilai input value. Jika input value-nya itu seperti pada program ini kan 01. Nah, nanti dia akan bergeser ke kiri hingga muncul nanti 002 nanti itunya, outputnya. Nah, misalnya pada shift bit ini melakukan pemanggilan fungsi, dan pada value-nya ini dia memasukkan nilai input argumennya. Nah, jadi fungsi ini akan mengoperasikan dan mengembalikan hasilnya ke nilai yang baru, yaitu new value. Misalnya gini, kan shift bit ini mengambil nilai pada temporary value. Shift bit ini mengambil nilai pada temporary value. Nah, dan melakukan operasi shift bit ke sebelah kiri. Dia akan melakukan operasinya ke kiri ya. Nih, ke kiri. Nah, bit yang paling kiri ini nanti diisi 0. Nah, hasil dari shift bit disimpan ke shifted value ini. Nah, nanti nilainya itu dikembalikan oleh fungsi. Nah, jadi pada fungsi utama ini yang main ini melakukan inisialisasi variabel, yaitu input value dengan nilai 01 dan menetapkannya nanti ke port 0. Lalu fungsi main memanggil fungsi bit dengan input value sebagai argumen. Ini input value sebagai argumen, dan menyimpan hasilnya ke new value. Lalu new value akan menetapkan
akan ditetapkan ke port 0. Nah, seperti itu lebih kurang. Atau lebih jelasnya kita lihat saja langsung programnya di debug. Oke. Nah, seperti ini. Kita coba step yang ini dia melakukan apa? Eksekusi dulu pada bagian ini. Setelah seperti ini, value dan new value-nya masih 0. Step. Nah, ini sudah berubah. Ini sudah berubah dan sekarang sudah port 0-nya juga sudah muncul binernya itu 0001. Nah, sekarang kita lihat untuk bagian fungsi shift bitnya ini, yang pada bagian ini. Nih, sudah berubah jadi 0001. Karena apa? Karena temporary value-nya ini uh, berubah karena pada baris yang 10 ini nih, value shift bit input value ini, yaitu karena kan shift bit ini melakukan pemanggilan fungsi pada int value. Nah, karena itu membuat uh, int value ini bisa dieksekusi berubah jadi 0001 gini. Kita coba lanjut. Nah, sampai 002 seperti ini. Seperti itu lebih kurang. Nah, kalau sekarang ini itu passing yang multiple input argument. Kalau tadi yang satu kan, kalau yang ini multiple, ada karena lebih dari satu, yaitu ada karena P0 dan P1. Nah, misalnya gini, sini saya akan menjelaskan sedikit. Eh, ada pas data, yaitu terdapat dua variabelnya, yaitu data satu dan data 2 yang bertipe integer. Nah, lalu pada fungsi main ini terdapat fungsi utama main, yaitu memanggil fungsi pas data ini dengan memberi terdapat dua nilai 1 dan 5. Ya, ini 1 dan 5 sebagai argumennya. Setelah dipanggil, program tersebut akan mengembalikan nilai 0. Nah, lalu setelah itu fungsi ini terdapat dua parameter kan, parameter yaitu data 1 dan data 0. Dan untuk port P0 ini itu data 1 dan P1 ini data 2. Yang P0 dan P0 ini nanti nilainya diatur dari data 1 dan P1 ini nilainya diatur dari data 2. Setelah itu parameter nilai tersebut dikembalikan, fungsinya mengembalikan nilai 0 karena return 0 ini ya maksudnya. Nah, jangan lupa di build dulu. Tuh, kita debug. Baiklah, kita langsung debug. Nah, di sini kita pakai dua port karena ada port 0 dan port 1. Jadi kita coba langsung step saja. Nah, sini ada data satunya dari 1 dan data 2-nya dari 0. Kita coba step. Data satunya sudah berubah dengan biner 0001. Data 2-nya juga seharusnya berubah nanti menjadi 05. Nah, sudah berubah. Jadi seperti inilah programnya. Di sini video yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya jelaskan. Saya atas kekurangannya saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Yalah, saya akhiri videonya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.